Pernah nggak sih lagi santai tiba-tiba ada notif perusahaan A ngadain right issue dan boom, jantung langsung deg-degan, harga saham merah semua. Grup investor isinya cuma panik dan rasanya pengen langsung cut loss aja. Tenang, tenang. Kalian nggak sendirian kok. Tapi pertanyaannya, kepanikan itu beneran ada alasannya nggak sih? Yuk kita bedah bareng-barang. Nah, ini dia nih, pertanyaan sejuta umat, ya kan? Dengar kata right issue tuh udah kayak dengar kabar buruk aja. Stigmanya kuat banget. Wah, perusahaannya lagi sekarat nih, lagi butuh duit. Tapi, apa benar sesimpel itu? Di balik stigma itu, ceritanya jauh lebih rumit loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba pisahin mana yang cuma mitos dan mana yang beneran fakta. Familiar banget kan sama skenario ini? Begitu pengumuman keluar, pasar langsung kayak kebakaran jenggot. Semua teriak, "Weh, lari, selamatkan diri masing-masing." Kepanikan ini nularnya cepet banget, bikin orang-orang jadi impulsif, jual rugi karena takut nilainya makin hancur. Wajar sih reaksi kayak gini manusiawi banget. Cuma, masalahnya reaksi ini seringkali datang dari salah paham, bukan dari analisis yang benar. Oke, coba tarik nafas dulu yuk. Emosinya kita simpan dulu sebentar, sekarang waktunya kita pakai topi analis kita. Nah, di bagian ini, kita bakal bedah nih, kenapa reaksi panik tadi itu seringkali salah kaprah. Tujuannya simpel aja, biar nanti keputusan investasi kita itu benar-benar didasari pemahaman yang jelas, bukan cuma karena ikut-ikutan panik di pasar. Jadi sebetulnya right issue itu apaan sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak tiket pre-sale konser yang super eksklusif, cuma buat fans berat. Nah, karena kalian ini pemegang saham yang setia, perusahaan ngasih kalian hak, ingat ya, hak, bukan kewajiban, buat beli saham baru dengan harga diskon, harga miring, sebelum ditawarin ke orang lain. Jadi ini tuh semacam privilege, hak istimewa gitu. Oke, prosesnya mungkin kelihatan ribet dan teknis ya, tapi percaya deh, intinya tuh simple banget. Pertama, perusahaan bakal ngumumin aturan mainnya, yaitu rasionya. Misalnya punya 5 saham lama, dapat hak beli 2 saham baru. Kedua, tiket pre-sale alias haknya itu bakal nongol di akun sekuritas kalian. Nah, yang ketiga, kalian dikasih waktu buat mikir, mau dipakai buat nebus saham diskonnya, atau mau dijual aja haknya ke investor lain, atau ya udah dianggurin aja sampai hangus. Gampang kan? Nah, ini nih bagian yang paling sering bikin salah paham. Kan udah tahu investor bisa panik. Terus ngapain perusahaan repot-repot ngelakuin ini? Apa benar mereka lagi kehabisan duit? Jawabannya, belum tentu. Justru seringkali ada banyak banget alasan strategis di balik keputusan ini. Coba deh, lihat baik-baik alasan-alasannya. Ini bukan cerita soal gali lubang tutup lubang loh. Seringkali ini justru soal membangun kerajaan baru. Perusahaan butuh dana segar buat apa? Buat ekspansi bisnis, buat akuisisi perusahaan lain, atau buat lunasin utang biar keuangannya makin sehat dan kuat. Jadi, ini bisa banget jadi sinyal ambisi besar, bukan sinyal putus asa. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita ngomongin yang paling penting buat kita semua. Duit kita, portofolio kita. Apa sih yang sebetulnya terjadi sama investasi kita pas ada pengumuman right issue? Yuk kita lihat langsung efeknya. Nah, disinilah persimpangan jalannya. Gini deh, bayangin perusahaan itu sebuah kue pizza. Kalau kalian ikutan right issue, artinya kalian ikut patungan buat nambah topping dan bikin pizzanya jadi lebih gede. Ukuran potongan pizza kalian mungkin tetap sama persentasenya. Tapi, kalau kalian diam aja, yang lain tetap patungan, pizzanya jadi gede, tapi potongan pizza kalian jadi kelihatan lebih kecil dibandingin ukuran pizza yang baru. Nah, itulah yang namanya dilusi kepemilikan. Porsi kalian jadi terencerkan. Nah, begitu kita ngerti konsep dilusi tadi, cara kita mandang red issue langsung berubah 180 derajat kan? Ini bukan lagi soal ancaman, tapi lebih ke sebuah momen pilihan, sebuah persimpangan. Kita jadi dipaksa buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, gue masih percaya nggak sama perusahaan ini? Gue masih mau lanjut investasi di sini nggak ya? Betul banget. Jadi sebelum kalian mutusin mau nebus sahamnya, jual haknya, atau cuekin aja, ada beberapa pertanyaan penting yang harus kudu wajib dijawab dulu. Anggap aja ini kompas buat nentuin arah. Nah, ini dia cheat sheet-nya investor rasional. Coba deh cek satu-satu. Pertama, prospek perusahaannya gimana? Masih cerah nggak ke depannya? Kedua, dan ini penting banget, duitnya mau dipakai buat apa? Buat ekspansi dan tumbuh atau cuma buat nambal kerugian? Beda cerita banget kan? Terus, harga tebusnya gimana? Menarik nggak? Dan terakhir, lihat juga kondisi pasar dan tanya ke diri sendiri, nambah porsi di saham ini masih sejalan nggak sama strategi investasi kalian? Jawaban jujur buat semua ini bahkan ngebantu banget buat ngambil keputusan yang paling pas. Jadi intinya tuh di sini, kita harus geser mindset. Dari yang tadinya reaktif, langsung panik, langsung jual, jadi strategis. Anggap aja right issue itu bukan lampu merah yang maksa kita berhenti. Bukan juga lampu hijau buat langsung tancap gas.
Anggap ini lampu kuning. Artinya apa? Pelan-pelan, lihat kanan kiri, pikirin baik-baik, baru jalan lagi. Dan kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari obrolan kita hari ini dia poinnya. Masalahnya itu bukan soal ikut atau nggak ikut, right issue, tapi soal paham atau nggak paham. Kenapa? Karena saat kita paham, kita yang pegang kendali. Kita nggak lagi kebawa arus panik pasar. Kita jadi kapten buat kapal investasi kita sendiri. Dan itulah kekuatan sejati seorang investor.